Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang mulia ini. Allah mudahkan kita untuk hadir di salah satu rumah Allah, dan juga tidak lain tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di waktu yang mulia ini, waktu-waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang baik, khususnya di akhirat kelak, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan yang tidak Allah berikan di waktu yang lain. Allah hanya berikan di bulan Mubarak, bulan Ramadan, yang para ulama menamakan mawasimul amal, musim-musim untuk beramal. Bagaimana tidak, semua amalan Allah gandakan, semua waktunya Allah ijabahi. Khusus di bulan Ramadan, doa-doa orang yang berpuasa, mulai dari berpuasa mulai dari subuh hingga maghrib, waktunya mustajab. Lisa'im hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Ini secara umum orang yang berpuasa Allah berikan kemudahan, Allah berikan keutamaan, doanya akan Allah ijabahi. Secara khusus lagi nanti ketika berbuka dan juga malamnya Allah berikan kemuliaan, di antaranya ada malam Lailatul Qadar dan yang lain sebagainya, yang Allah tidak berikan kesempatan tersebut kecuali di bulan Ramadan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, orang yang melakukan ibadah puasa Allah juga berikan keutamaan. Di antara keutamaan khusus, Allah berikan jalur khusus untuk masuk surga, ya. Kalau ke Jakarta itu ada jalur khusus, jalur tol, biar cepat. Masuk surga itu juga ada jalur-jalurnya. Salah satunya adalah jalur puasa, yakni yang Allah namakan pintu Ar-Rayyan, ya. Di surga itu ada salah satu pintu namanya Ar-Rayyan, dan itu khusus Allah sediakan hanya untuk orang yang berpuasa. Nanti ada penyeru, ya,
Ya shaimun, wahai orang-orang yang puasa, masuk. Setelah masuk akan ditutup, tidak ada orang yang bisa masuk kecuali orang yang berpuasa. Nah, ini kesempatan bagi kita di bulan puasa Ramadan ini. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, benar-benar menjadi orang-orang yang berpuasa. Lisaim, bukan shaimun, bukan asal puasa. Karena Allah khususkan hanya untuk orang-orang yang benar-benar berpuasa. Makanya mari kita koreksi kita masing-masing. Jangan suka kita mengoreksi orang lain, tidak melihat diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri. Puasa kita itu bagaimana? Yang Allah menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Alhamdulillah kita pelajari tentang iman, tentang akidah. Maka itu adalah modal dasar kita agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang lain kita melakukan ibadah, terutama ibadah puasa, kecuali mengharap pahala Allah. Yakni apa? Ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, ya? Dosanya banyak, bahkan banyak sekali, ya. Tapi Allah membuka pintu-pintu cara agar dosa-dosa kita Allah ampuni. Ketika berjumpa dengan Allah, dosa kita sudah tidak ada. Ini yang kita harapkan. Kemudian dengan puasa juga Allah sediakan kegembiraan. Walisaim farhatani. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, satu kegembiraan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, satu kegembiraan lagi nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pahalanya yang begitu besar. Kalau orang melakukan sedekah, ya, orang melakukan kebaikan, akan Allah gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kali kebaikan, ya, jika dilakukan maka akan Allah lipatkan menjadi 10. Ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, kalau jamaah pada hari ini ada yang bawa aqua gelas. Nah, satu enggak usah banyak-banyak. Satu aqua gelas yang harganya 500 atau 1000 sediakan untuk orang yang berpuasa. Itu nanti di akhirat minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsiratin, bahkan sampai berlipat-lipat lagi sesuai dengan niatnya. Nah, khusus untuk pahala puasa, kalau Allah sendiri rahasiakan, tidak dilipatkan. Semua pahala, ya, semua pahala itu Allah sudah iming-iming dengan kelipatan, kecuali puasa. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa untukku, wa anna ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya secara khusus. Allah sendiri yang membalasnya secara khusus. Kita diiming-iming dengan lipat ganda saja harusnya sudah semangat, ya. Berlipat kali 10 sudah senang. Siapa yang senang? Apalagi 700 kali lipat sampai lebih. Harusnya membuat kita yang diberikan kemudahan dengan harta untuk tidak pelit, ya, untuk sedekah. Ketika ada kesempatan seperti ini, berbuka puasa, berlomba-lomba. Yang mana tadi sudah kita katakan bahwasanya bulan Ramadan adalah musim-musim panen amal. Musim-musim untuk panen amal.
yang seandainya ditimbang amalan kita tetap ya, hari-harinya tetap biasa-biasa saja, di bulan Ramadan juga biasa, jika ditimbang antara pahala 1 bulan di bulan Ramadan dengan 11 bulan yang lainnya, niscaya akan lebih besar pahala di bulan Ramadan. Ini yang harus kita ingat terus, supaya kita tidak meremehkan pahala di bulan Ramadan, terutama puasa yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan ibadah puasa mendapatkan keutamaan puasa. Tidak semua orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah. Tidak semua orang yang puasa mendapatkan pahala dari Allah. Tidak semua orang yang berpuasa berjumpa dengan Allah gembira, bahkan murung. Kenapa? Saya hanya dapat lapar dan dahaga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Man lam yada' qaula zur." Barang siapa tidak meninggalkan qaula zur, yakni perkataan dusta, berbohong, ya, ngapusi. Apalagi ini mendekati Lebaran, banyak orang tua itu obral janji, ya. Makanya khusus kita bagi orang tua atau yang memiliki adiknya, ponakannya, jangan suka memberikan janji. Kalau sudah berjanji harus ditepati konsekuensinya. Tapi kita melihat banyak orang berjanji kepada anaknya, nanti saya belikan pakaian baru, kamu puasa sampai sore, nanti tak kasih uang, nanti tak belikan sandal, nih sudah tak check out di Lazada, ya, di Shopee misalnya, ya. Kalau nanti setelah dia selesai kemudian dikasih, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, banyak orang tua obral janji, banyak berjanji. Nah, konsekuensinya kalau terlalu banyak berjanji akan mengingkari. Kata Rasulullah SAW, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta wal amal bihi, kemudian dia melakukannya, falaisa lillahi hajatun, Allah itu tidak butuh, orang butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh, tidak peduli dia puasa meninggalkan makan dan minum, tidak peduli. Kenapa? Karena dia obral janji tidak menepati. Makanya hati-hati kita sebagai orang tua, mentang-mentang menguasai anaknya, sering berjanji kemudian mengingkari. Ya, kita melatih anak berbohong berarti. Tidak apa-apa untuk melatih anak-anak ngiming-ngiming, nanti kalau puasanya sampai lengkap 1 bulan saya kasih uang 50.000 misalnya. Tapi benar nanti dikasih, kalau memang benar, ya. Nah, ini kita jaga puasa kita. Ternyata berpuasa itu bukan hanya menjaga makan dan minum, menjaga lapar, tidak, tapi menjaga semua hal-hal yang bisa membatalkan amal, yang nanti akan kita sebutkan di dalam adab-adab yang wajib bagi orang yang berpuasa. Sehingga
Bagi kita yang melakukan ibadah puasa mumpung masih ada kesempatan banyak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan satu kali puasa ya. Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa sehari saja fi sabilillah di jalan Allah, ba'adallahu lahu wa'adallahu wajhahu anin nari sab'ina harifan. Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70.000 perjalanan, 70 tahun. Sab'ina harifan, 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Padahal sekarang melakukan perjalanan 9 jam saja sudah sampai Jakarta itu. 9 jam. Ini 70 tahun perjalanan. Tapi syaratnya apa? Puasa yang benar. Karena apa? Karena mungkin kita sejak kecil itu selalu diiming-iming hanya apa? Puasa. Nanti kamu setelah lebaran kayak orang baru lahir. Nah, kita kan sering dengar kayak gitu. Iming-imingnya mudah itu loh. Memang benar, tapi caranya tidak disebutkan. Bagaimana agar puasa kita menghasilkan seperti kita itu bayi baru lahir, artinya diampuni dosa-dosanya. Karena dari kecil yang kita dengar dari para penceramah cuma itu saja. Puasa nanti kamu akan seperti bayi baru lahir, fitrah. Nah, seperti itu kayaknya mudah. Tidak semudah itu. Bahkan tadi disebutkan orang yang puasa hanya melakukan kata dusta saja, Allah tidak butuh puasanya. Jadi kita harus benar-benar menjaga lisan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang merusak amal, bukan pembatal puasa. Kalau hanya menghindari pembatal puasa mudah, tidak makan, minum, yang membatalkan puasa hanya sedikit ya. Tapi juga kita dituntut untuk menghindari pembatal amal. Di antaranya adalah berkata dusta. Allah tidak butuh puasa orang yang tidak bisa meninggalkan kata dusta. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Majalisus Syahr Ramadan, beliau menyebutkan adab-adab bagi orang yang berpuasa. Ada adab-adab yang sunnah ya, ada adab-adab yang wajib. Nah, karena waktunya mungkin sebentar akan kita sebutkan secara agak cepat mungkin ya. Makanya perhatikan, konsentrasi ya. Yang ngantuk cuci muka dulu ya, muka. Ada adab-adab yang sunnah, misalnya pas sahur. Orang tidak sahur tidak apa-apa, tapi perhatikanlah di dalam sahur itu ada barokah. Tidakkah kita menginginkan barokah? Ya. Tidakkah kita menginginkan barokahnya puasa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tasaharu fa inna fi sahuri barakatun. Tasaharu, bersahurlah. Perintah ya, walaupun di sini perintah, tapi karena Rasulullah SAW juga tidak mewajibkan, maka hukumnya sunnah. Akan tetapi di sana ada barokah, walaupun hanya sekedar minum air putih. Karena malamnya sudah sampai malam makan kenyang, bangun jam 3 jam 4 masih kenyang, kayaknya tidak mau makan lah, malas. Minimal minum air putih, sekedar sahur. Kenapa? Karena di dalam sahur itu ada barokah. Ada barokahnya. Kemudian di
adalah mengakhirkan sahur. Biasanya kalau di kampung anak itu jam 2 itu sudah ada yang muter-muter. Apalagi pakai motor sekarang. Kalau dulu itu pakai tongtongan, yang otek-otek sekarang udah ada zaman. Pakainya klakson, tetot kayak gitu ya. Ada yang bawa beduk ya. Kalau tahun kemarin beduk, tapi tahun ini tidak kedengeran. Kalau beduk itu lagi tidur itu udah duduk kayak ya. Ini. Sekarang pakai motor rame-rame, muter-muter lebih ini. Jam 2 ya. Nanti sahur 1/4 jam, tidur lagi. Nah ini makanya dalam Islam itu ada adab, diatur ketika sahur. Kalau sahurnya kita 1/4 jam, ya 1/4 jam kurang mau adzan mulai sahur. Agar ketika waktu sahur selesai bisa langsung sholat subuh. Karena memang sudah fitrah manusia setelah kenyang ngantuk, apalagi bangun tidur lagi ngantuk-ngantuknya, makan tambah ngantuk lagi. Ya? Kita yang orang tua saja kalau waktunya terlalu lama pinginnya tidur lagi, apalagi anak-anak mau kemana tidur lagi, jangan tidur. Makanya kita biasanya bukanya itu mepet-mepet gitu ya, karena bangunnya juga kita mepet. Kesiangan terus ya. Ini. Karena kalau bangun masih jam 2, masih jam 3, masih 3:30 lewat terus ini ya. Ini yang jelas untuk sahur itu diakhirkan. Kemudian ketika berbuka disegerakan. Walaupun saya masih kuat sampai jam 12 malam, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai malam. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbukanya sampai malam. Ya, karena dalam riwayat Rasulullah SAW itu diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan khusus oleh Allah. Ya. Tapi bagi umatnya itu ketika sudah waktunya maka dia harus berbuka puasa. Dan jangan lupa nanti ketika kita mau berbuka, luangkan waktu untuk berdoa. Ya. Di samping doa berbuka puasa, dhahabat dhama'u wa talatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Juga kita berdoa, ya Allah, muga-muga lebaran iso nyangoni anake. Muga-muga sing nang Jakarta slamet wangsule. Beto arta sekarung misalnya, karung kantong niki 1. Berdoa, doa apapun ya, doa hajat. Karena itu ujian. Ya, di saat ada ujian berat, di depan sudah ada es kola, ada tehnya, ada dagingnya, ada ini macam-macam. Apalagi perut ini terdorong pingin langsung nyantap ya. Makanya Allah di situ beri kesempatan doa yang mustajab. Di samping doa dari pagi sampai sore itu semuanya mustajab, tapi lebih mustajab lagi ketika mau berbuka, maka berdoa. Doa apa? Ingin beli motor listrik, ya doa. Mudah-mudahan dimudahkan beli motor listrik biar untuk mengantar sekolah mudah, kajiannya mudah ya. Bukan beli untuk motor listrik untuk gaya-gaya ya, panas semua pada ingin beli, jangan. Itu tidak akan dikabulkan. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, kalau itu dikabulkan justru menambah jauh kepada Allah, tidak akan dikabulkan. Itu bukti sayangnya Allah kepada seorang hamba. Makanya ketika doa kita belum dikabulkan, ya, kita harus husnudzon kepada Allah. Berarti belum baik untuk saya. Karena secara umum doa itu pasti sampai kepada Allah. Doa itu pasti kepada Allah, sampai kepada Allah. Tinggal ada penghalangnya tidak. Kalau ada penghalangnya,
maka Allah undur sampai penghalang itu tidak ada. Kalau itu baik, pasti langsung Allah kabulkan. Sebagaimana doanya para nabi dan rasul, doanya baik, tidak ada penghalang, tidak ada istilahnya bagi Allah untuk menahannya, pasti langsung dikabulkan. Allah langsung kabulkan saat itu juga, tidak nunggu besok lagi. Ya, maka kadang kita pun ketika berdoa kepada Allah, kadang langsung dikabulkan. Ya, walaupun dalam hal-hal duniawi, kalau itu baik Allah kabulkan. Asal apa? Tidak ada penghalang. Sebagaimana apa? Allah tidak akan menghalangi keutamaan orang yang berpuasa selama tidak ada penghalang, tidak meninggalkan penghalangnya. Misalnya apa? Dia melakukan perkataan dusta. Dan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "I'lamu anna lisaim adaban katsiratan." Bahwasanya orang yang berpuasa itu memiliki adab yang banyak. La yatimu illa biha. Puasa tersebut tidak akan sempurna kecuali dia melakukan adab-adab tersebut. Tentunya kita menginginkan keutamaan yang sempurna, ya, diampuni dosanya, nanti senang berjumpa dengan Allah, ya, pahalanya berlipat-lipat sampai tidak terhingga, dan yang lain sebagainya. Kemudian diseru dari pintu Ar-Rayyan, itu merupakan kekhususan. Akan tetapi hal tersebut tidak akan sempurna didapatkan oleh orang yang puasa kecuali dia melaksanakan adab-adabnya. Dan adab orang yang berpuasa tadi sudah kita sebutkan, ada adab yang sunnah dan ada adab-adab yang wajib. Ya, adab-adab yang sunnah tadi sebagian sudah kita sebutkan, ya, sahur, berbuka, ya, dan yang sebagainya. Kemudian baca Quran, berdoa, itu juga termasuk adab-adab sunnah. Adab-adab yang wajib, namanya wajib ketika ditinggalkan apa? Dia mendapatkan dosa. Dan bukan hanya berdosa, tapi apa? Merusak pahala puasa. Khusus adab-adab yang wajib ini, ketika ditinggalkan, bukan hanya dia berdosa, tapi akan merusak pahala puasa. Bisa merusak sebagiannya atau seluruhnya sesuai dengan maksiat yang dia lakukan. Adab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah adab yang paling penting adalah sholat 5 waktu. Ya, makanya mungkin ada orang bertanya, ada orang berpuasa tapi tidak sholat, bagaimana hukumnya? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Syahadat, sholat. Baru apa? Puasa, zakat, haji. Puasa nomor sekian. Yang pertama kali setelah syahadat adalah sholat. Makanya ketika orang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat, yang jomplang. Orang yang meninggalkan kata dusta saja, ya, kata dusta yang itu jauh di bawah sholat, Allah tidak butuh puasanya. Apalagi meninggalkan rukun setelah syahadat, yang Rasulullah SAW tidak memerintahkan seorang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat tidak lain apa? Sholat terlebih dahulu. Ketika mengutus seorang sahabat, ya, untuk berdakwah, maka yang pertama kali diperintahkan adalah seru supaya mereka masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat.
Kemudian yang kedua, yang diperintahkan setelah masuk Islam apa? Apakah puasa dulu? Tidak. Tapi apa? Sholat terlebih dahulu. Karena sholat juga yang pertama kali akan ditanya di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sholatnya. Makanya bagi kita, khususnya bagi orang tua, agar memberikan perhatian khusus kepada anak-anaknya, cucunya, tetangganya dengan sholatnya. Nah, Masya Allah ini ya, adik-adik banyak yang hadir ini. Ini suatu nikmat dijaga ini, khususnya bagi takmir masjid untuk melayani anak-anak ini. Walaupun mungkin mereka rame ya, ribut, tapi alhamdulillah ini adalah generasi kita yang nanti akan menjadi estafet bagi kita. Dijaga ya, diopeni, diajari ya, supaya betah di masjid, supaya semakin dekat kepada Allah, terutama sholatnya ya, supaya sholatnya tidak gojekan, supaya ketika sudah takbir dia diam, bagaimana diajari, di TPA diajari ya. Karena dulu Ustadz juga pernah TPA, tapi ketika TPA cuma baca Iqra saja. Ketika baca Iqra pulang, ada suara azan tidak suruh ke masjid. Nah, itu anehnya ya, ketika suruh ke TPA sampai marah-marah ke TPA sama TPA, tapi ketika azan diam itu. Padahal apa? Sholat itu sesuatu yang paling penting. Nah ini, kadang kita itu salah mana yang lebih penting, gitu ya. Mana yang lebih penting. Makanya marilah kita berubah, bukan berubah jadi Batman, ya. Berubah lebih baik, ya. Berubah lebih baik diantaranya mengutamakan yang paling utama, yakni apa? Mengutamakan ibadah sholat, perhatian terhadap sholat, ya. Kemudian adab yang kedua, bagi orang yang berpuasa, adab yang pertama tadi sholat, terutama khususnya bagi laki-laki ke masjid ya. Bagi laki-laki ke masjid. Kenapa? Karena dalam ayat dijelaskan dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang saja Allah Subhanahu wa ta'ala masih menurunkan ayat tata cara sholat jamaah. Bagaimana sekarang yang keadaannya aman, makmur, tidak kekurangan, tidak kelaparan, ayam tentrem, diberikan kenikmatan tidak mau ke masjid, padahal diberikan kelipatan 27 kali lipat. Kalau kita bekerja ya, gajian 1 bulannya 2 juta, nanti lebaran kasih bonus jadi 4 juta, senang banget, senang sekali. Dikasih 27 kok tidak mau ini ya, dikalikan 27 banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin tidak paham keutamaannya. Kalau keutamaan tersebut kita ingat-ingat terus, pasti akan sregep ke masjid, sregep hadir di majelis ilmu, setiap hari ketemu dengan kaum muslimin. Coba kalau di rumah ya, di depan rumah itu nunggu orang datang, tidak datang-datang, tidak ada orang yang apa istilahnya ziarah ya, mengunjungi, tidak ada. Padahal tinggal ke masjid banyak orang datang. Makanya di masjid itu bukan hanya ibadah kepada Allah saja, banyak sekali faedah duniawi. Di antaranya ketemu kaum muslimin. Oh, kenapa si fulan kok tidak datang-datang? Oh, karena lagi sakit. Ayo kita tengok. Oh, kenapa si fulan kok tidak datang? Karena lagi nganggur. Oh, tak kasih pekerjaan. Banyak sekali kegunaannya di masjid. Ya. Jangan sampai masjid itu hanya untuk sholat, hanya untuk taklim, tidak ya. Pertemuan kaum muslimin itu ajang silaturahim, tukar pendapat ya, saling memberikan nasihat dan yang lainnya. Ini adab yang pertama, yakni melaksanakan ibadah sholat.
Adab yang kedua adalah ayyajtanibal kadhib, menjauhi dusta. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Dusta yang paling besar adalah dusta atas nama Allah dan Rasul. Dusta atas nama Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada dari umatku suatu kelompok yastahilunal hirra, yang menghalalkan zina. Mungkin jamaah pernah dengar adanya nikah mut'ah, nikah kontrak, ya, orang-orang Syiah itu nikah 1 bulan, 1 tahun, nanti 1 tahun kita cerai. Nah itu nikah mut'ah, itu zina, dihalalkan. Wal harira, menghalalkan sumpah bagi laki-laki, ya. Dan juga menghalalkan khamr asal sedikit tidak apa-apa. Nah ini diantaranya menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan. Sudah masuk, insyaallah, ya. Sudah masuk waktunya, kita cukupkan, ya. Dan jangan lupa berdoa, ya, berdoa nyuwun kemawon lah, ya, nyuwun keselamatan, nyuwun kesehatan, kelancaran rezeki. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.